asas dalam hukum tata negara Indonesia, menurut Undang-Undang 1945 merupakan suatu hukum positif yang memberikan arahan dan petunjuk dalam sebuah hukum atau aturan sebagai pijakan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara. Dalam hukum tata negara, terdapat 5 asas, yaitu asas Pancasila, asas negara hukum, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi, asas kesatuan, serta asas pembagian kekuasaan dan check balances. Pancasila adalah falsafah dan ideologi bangsa Indonesia yang tercermin dalam setiap tindakan pemerintah dan rakyat, serta diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila diadopsi sebagai dasar hukum negara untuk mengakomodasi keberagaman di Indonesia, yang mencakup berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama. Identitas nasional Indonesia terbagi menjadi 3 bagian. Identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Identitas instrumental, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, lambang negara, bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Dan identitas alamiah meliputi negara kepulauan, keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama. Pancasila berfungsi sebagai norma, dasar hukum tata negara, dan landasan dalam menghadapi keberagaman tersebut. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara yang berdiri atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warganya, berlandaskan sesuai dengan aturan hukum. Asas negara hukum atau Restrat memiliki ciri. Yang pertama, adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang membuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Kedua, adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat. Selain adanya konsep Restrat, dikenal juga konsep the rule of law. Istilah ini ditinjau dalam 2 arti, yaitu yang pertama, rule of law dalam arti formil, sebagai suatu kekuasaan publik di mana tersistem serta terorganisasi, di mana ini memiliki suatu tindakan dan perbuatan atau kaidah-kaidah norma, serta hukum yang didasarkan kepada hierarki suatu perintah dari yang lebih tinggi. Unsur-unsur rule of the law dalam arti formil meliputi yang pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, distribution of power. Dan yang keempat, adanya peradilan administrasi yang mandiri. Yang kedua, rule of the law dalam arti material, merupakan dialogis yang mencangkup suatu ukuran terhadap hukum baik dan hukum tidak baik, di mana ini meliputi yang pertama, kesadaran, ketaatan warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan oleh yang berwenang. Dan yang kedua, negara berkewajiban menjamin tercapainya suatu peradilan sosial dan kebebasan, penghargaan, kemerdekaan yang wajar terhadap martabat manusia. Ketiga, bahwa kaidah-kaidah tersebut harus selaras dengan hak asasi manusia. Keempat, adanya peradilan yang bebas serta merdeka dari intervensi kekuasaan dan kekuatan apapun. Dan yang keempat, adanya tata cara yang jelas dalam proses untuk mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa. Yang ketiga adalah asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Asas kedaulatan rakyat berprinsip utama pada persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam implementasi dalam partisipasi berbangsa dan bernegara. Adapun pengertian kedaulatan adalah suatu kewenangan atau kekuasaan tertinggi yang ada pada suatu daerah atau wilayah, sehingga kita dapat mengartikan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi yang ada pada tangan rakyat. Maka pemerintah harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan keinginan masyarakat keseluruhan. Oleh karena itu, asas kedaulatan bertujuan agar setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kemauan rakyat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya sesuai dengan hukum. Kedaulatan rakyat biasanya diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum atau pemilu, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif. Prinsip ini juga mencakup hak-hak warga negara seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Di beberapa negara, kedaulatan rakyat juga diwujudkan melalui referendum atau inisiatif rakyat, di mana rakyat secara langsung dapat mempengaruhi kebijakan tertentu.
Selanjutnya yaitu asas yang keempat, yaitu asas kesatuan. Seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dengan kekuasaan tingginya berada pada pemerintahan pusat. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya persatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya dan wilayah yang ada di Indonesia, yang harus dikelola dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Asas ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang bersatu, aman, dan bebas diskriminasi dengan tanggung jawab pemerintah tetap berada di pemerintah pusat. Namun, sistem pemerintahan yang menganut asas negara kesatuan ini juga melibatkan desentralisasi tugas tertentu, menciptakan hubungan timbal balik antara kewenangan pusat dan daerah, serta kebutuhan akan pengawasan dan juga kewenangan lainnya. Oke, jadi kita lanjut ke asas yang terakhir, yaitu asas pembagian kekuasaan dan check and balances. Sebenarnya untuk apa sih ada yang namanya pembagian kekuasaan di suatu negara? Jadi pembagian kekuasaan di suatu negara itu bertujuan agar tidak ada satu pihak yang memiliki kekuasaan yang terlalu besar dan sewenang-wenang. Kalau menurut Mas Teguh, kekuasaan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi, pembagian kekuasaan ini bukan serta-merta adanya pemisahan total, tapi ada kerjasama juga nih di antara bagian-bagian tersebut. Nah, kerjasama di antara bagian-bagian tersebut ini dinamakan check and balances. Nah, terus untuk apa adanya check and balances ini? Nah, jadi adanya check and balances ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak rakyat. Tapi di Undang-Undang Dasar 1945, pembagian kekuasaan itu tidak sama loh seperti yang diusulkan oleh John Locke dan Montesquieu. Undang-Undang Dasar 1945 membagi kekuasaan ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara dan mengatur hubungan antara lembaga-lembaga tersebut. Jadi itu dia pemaparan materi mengenai asas-asas dalam hukum tata negara Indonesia dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.